Halo teman-teman sekalian, selamat jumpa lagi di channel Ikomang Arina. Kali ini walaupun saya berada di kebun, saya akan membahas salah satu fenomena kesehatan tubuh manusia yang disebut sariawan. Ini adalah permintaan dari salah seorang komentator di channel saya yang meminta agar saya menjelaskan tentang sariawan. Baiklah teman-teman, kita akan bicarakan mengenai sariawan. Teman-teman sekalian, pernahkah Anda membayangkan atau coba bayangkan sebatang pohon yang terendam air ya, tapi tidak semua. Salah satu contoh misalnya pohon jeruk. Pohon jeruk itu terendam air, kemudian baru saja kita memberikan pupuk. Lalu karena terendam air, pupuk itu tidak bisa dicerna, tidak bisa diuraikan oleh bakteri yang ada di dalam tanah. Nah, karena tidak bisa diuraikan, maka akan terjadi yang namanya pembusukan. Pembusukan itu akan menimbulkan gas. Gas itu bersifat asam, sehingga lingkungan tanah dari pohon itu akan mengandung zat asam yang tinggi. Karena asam yang tinggi itu menyebabkan justru tumbuhan itu tidak bisa melakukan metabolisme dengan baik, sehingga daun-daunnya pun menguning. Cadangan klorofilnya habis, lalu daunnya kuning satu persatu dan mati. Nah, terjadinya sariawan tidak sepenuhnya seperti itu. Saya hanya memberikan analogi saja. Kalau saja kita makan, dalam perut tidak terdapat bakteri yang cukup untuk menguraikan makanan itu, tidak terdapat enzim yang cukup untuk membantu metabolisme daripada nutrisi itu, misalnya karbohidrat dan protein, maka makanan itu akan mengalami pembusukan. Pembusukan makanan itu akan menimbulkan gas yang memberikan bau yang sangat menusuk ya, seperti gas-gas di dapur, kalau bocor Anda cium ya itulah. Tapi kalau dalam perut kita, gas kita menumpuk dan lama mengendap, lalu keluar misalnya jadi flatus atau kentut, maka kentut itu akan sangat berbau busuk. Dan kalau misalnya keluar ke rongga mulut ke atas, maka gas itu akan mengiritasi atau menyebabkan perlecetan, perlukaan pada bagian atas pencernaan. Karena pada dasarnya gas itu kan mencari tempat yang lebih tinggi. Dia akan lebih mudah keluar ke atas daripada ke bawah. Apalagi kalau di bawah itu mengalami hambatan. Hambatan itu maksudnya ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa keluar. Kalau ke atas dia lebih gampang. Sehingga gas yang asam itulah yang menimbulkan perlukaan pada saluran pencernaan yang di atasnya. Nah, yang paling dekat adalah lambung. Lambung itu akan mengalami sensasi perih. Perih itu disebabkan oleh tajamnya asam yang terkandung dalam gas. Nah, lama-kelamaan lambung itu pun mengalami perlukaan.
yang disebut dengan ulcus pepticum. Tapi dalam keadaan ringan, gas itu akan mengiritasi tenggorokan sehingga menimbulkan kering tenggorokan dan tenggorokan menjadi lemah, lalu mudah terjadi infeksi tenggorokan yang disebut dengan faringitis atau radang tenggorokan. Dalam keadaan yang lain, gas itu akan merusak selaput lendir mulut ataupun lidah yang menyebabkan perlukaan pada mulut atau lidah yang kita kenal sebagai sariawan. Nah, dalam bahasa kita disebut sariawan. Dalam bahasa Latin sering disebut dengan stomatitis. Stomatitis itu artinya peradangan pada saluran pencernaan atau perlukaan pada saluran pencernaan termasuk yang terdapat pada rongga mulut. Oke, demikianlah teman-teman pemahaman mengenai sariawan. Bagaimana sariawan itu timbul? Seperti itulah penjelasannya. Semoga teman-teman memahami. Sekarang yang penting bagaimana mencegahnya. Yuk kita bahas. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Oke teman-teman, kita sekarang bicarakan mengenai pencegahan. Pencegahan sariawan. Pengalaman saya ini. Pada tahun 2000 saya waktu itu sedang kuliah di Universitas Hasanuddin, di mana pada saat itu kita sebagai mahasiswa tentu saja makanannya kurang menunjang ya kesehatan karena kekurangan dana atau karena memang tidak ada pilihan. Saat itu saya sering mengkonsumsi makanan yang gorengan, lemak, daging, yang manis-manis. Dan setiap bulan saya pasti mengalami sariawan. Tetapi sebelum sariawan itu saya merasakan sembelit atau susah buang air besar. Nah, lama hal itu saya tidak sadari. Ternyata suatu saat ketika saya sudah melakukan semacam terapi yang menyebabkan saya tidak pernah mengalami panas dalam. Buang air besar saya lancar, kemudian saya lebih banyak mengalami nyaman di perut. Dulu sebelum saya melakukan terapi itu, perut saya selalu panas, selalu mengalami yang namanya enek. Terus itu sariawan sampai sebesar biji kacang hijau mungkin, sampai menyebabkan kita tidak bisa bicara. Kalau bicara pedih sekali, makan pun susah. Nah, saya ulangi lagi. Setelah saya tidak mengalami panas dalam, buang air besar lancar, kemudian saya tidak lagi makan sembarangan gitu loh. Waktu itu saya masih makan daging sebelum itu, tapi setelah saya mengikuti terapi itu, saya tidak makan daging. Saya hanya makan banyak buah dan sayur serta tempe. Nah, sejak itu tahun 2001 saya tidak pernah lagi sariawan. Maaf ya, mudah-mudahan saya tidak menantang penyakit. Sampai saat ini saya tidak pernah lagi sariawan karena waktu itu saya sudah tidak lagi panas dalam. Nah, cek per cek saya retrospeksi, saya ingat-ingat ke belakang. Kenapa ya dulu saya sering kali batuk? Kalau saya batuk itu tidak pernah dalam 2 bulan sembuh. Pasti tidak sembuh sebelum 2 bulan. Nah, setelah itu saya sakit tenggorokan. Kalau bicara sakit, cek per cek karena saya telah melakukan terapi yang disebut terapi urin. Terapi urin itu menyebabkan perut saya menjadi bersih. Jadi tidak pernah saya buang air besar sampai 2 kali sehari tanpa ada kekerasan. Selalu buang air besar saya lembek dan nyaman sekali. Sejak saat itulah saya tidak lagi mengalami sariawan. Tapi memang pencegahan yang saya lakukan selain terapi itu,
saya sudah mulai tidak mengkonsumsi daging, tidak juga mengkonsumsi gorengan, ya, apalagi tepung digoreng gitu. Tapi lama-kelamaan setelah saya hampir 20 tahun bebas dari sariawan, saya coba-coba juga kembali pada pola makan yang dulu itu. Makan daging sedikit-sedikit kalau misalnya lagi ada acara. Kalau di rumah sih tidak. Kalau ada acara, kemudian ada kondangan. Nah, saya perhatikan ketika saya kembali lagi makan daging dan makan gorengan, makan di restoran, ternyata kembali lagi kena yang namanya sakit tenggorokan. Nah, teman-teman, dari pengalaman saya itu saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita semakin tua, enzim di dalam perut itu semakin berkurang. Kalau kita tetap makan berat, maka pencernaan itu tidak akan bagus. Banyak makanan akan menjadi sampah dan menimbulkan gas. Nah, itulah makanya saya menyimpulkan bahwa kondisi perut yang tidak maksimal pencernaannya menyebabkan yang namanya sariawan. Teman-teman sekalian, sampai saat ini sudah puluhan tahun saya jarang sekali mengalami yang namanya sakit tenggorokan, batuk, luka di bibir, sariawan, tidak bisa buang air besar. Itu karena saya melakukan terapi urin itu. Tapi saya tidak menganjurkan Anda untuk melakukan terapi urin. Yang paling penting adalah bagaimana kita upayakan supaya perut itu pencernaannya bagus, maksimal. Tidak ada sisa-sisa makanan yang menjadi sampah dalam perut yang menimbulkan gas. Nah, ada salah satu teori yang dimunculkan oleh seorang dokter ahli enzim dari Jepang, namanya Dr. Hiro Mishima, bahwa manusia itu hidupnya separuhnya karena enzim. Jadi bila kekurangan enzim, maka metabolisme itu tidak akan berjalan sempurna. Salah satunya adalah metabolisme protein, karbohidrat, ataupun lemak. Di dalam perut tidak akan terjadi penyerapan yang sempurna bila tidak ada enzim. Nah, enzim itu teman-teman disediakan oleh kelenjar ludah, kelenjar pankreas. Itu akan memberikan enzim bagi pencernaan sehingga pencernaan itu sempurna. Tapi karena kita terlalu banyak makan makanan yang berat, maka kita kekurangan enzim. Misalnya kalau kita terlalu banyak makan yang manis, makan gula, karbohidrat tinggi, lemak tinggi, protein tinggi, kita pasti tidak akan mencukupi enzimnya. Sehingga terjadilah itu pencernaan yang tidak maksimal. Itulah salah satu sebab terjadinya diabetes. Nah, saran Dr. Hiro Mishima adalah mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran segar tanpa dimasak. Nah, ketika buah dan sayuran itu dimasak, maka enzim yang ada dalam buah dan sayuran itu mati, tidak bisa dipakai. Karena setiap makanan sebenarnya membawa enzim sendiri-sendiri, ya. Pisang, pepaya, nanas, itu banyak sekali enzimnya. Nah, kalau itu kita makan segar sebelum kita makan, maka enzim cukup tersedia. Makanya disarankan sebelum makan berat, makanlah buah-buahan seperti air jeruk nipis, kemudian nanas, pisang, pepaya, untuk mempersiapkan enzim yang cukup bagi pencernaan makanan-makanan yang berat. Itu salah satu pencegahannya teman-teman, mengkonsumsi buah dan sayuran yang segar. Hindari makanan gorengan, tepung digoreng, daging, ikan digoreng. Beberapa orang tertentu tidak cukup enzimnya, sehingga dia harus menghindari makanan-makanan berat.
atau makan terlalu banyak. Nah, beberapa suplemen sekarang sudah menyediakan enzim. Saya tidak sebut merek-mereknya, yang jelas kalau Anda kekurangan enzim, Anda bisa mengkonsumsi suplemen enzim atas saran dari ahlinya, misalnya dokter ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, saya menekankan sariawan tidak ada obatnya kecuali Anda menghilangkan kondisi panas dalam di dalam usus Anda. Semoga penjelasan ini dapat dipahami, dapat bermanfaat, dan dapat digunakan untuk menjaga kesehatan yang lebih optimal. Namun apapun adanya, penjelasan ini tidak sepenuhnya benar. Mohon juga teman-teman berkonsultasi dengan ahlinya, dengan dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten. Terima kasih, sampai ketemu.